Selamat berjumpa lagi pada perkuliahan hari ini untuk mata kuliah akuntansi manajemen dengan topik pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making. Pada bagian sebelumnya kita telah menjelaskan konsep biaya relevan. Sekarang kita akan menjelaskan aplikasi biaya relevan. Biaya relevan itu dapat diaplikasikan pertama pada keputusan membuat sendiri atau beli dari luar. Jadi make or buy decision. Yang kedua, itu bisa kita aplikasikan pada keputusan menutup atau melanjutkan suatu segmen atau keep or drop decision. Kemudian yang ketiga adalah keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, special order decision. Kemudian yang terakhir adalah keputusan menjual pada saat split off point atau kita proses lebih lanjut. Jadi sell at split off point or process further decision. Kita masuk yang pertama. Jadi ini sebenarnya empat ini bisa kita terapkan ke kasus-kasus lainnya yang mirip, ya, yang mirip. Jadi misalnya untuk hotel pada saat musim sepi, jadi mungkin ingin memberikan diskon, ya. Harga normalnya 1 juta, berapa harga minimal yang bisa dijual, ya, supaya tidak rugi untuk jangka pendek, ya, untuk keputusan jangka pendek. Apakah bisa dikasih diskon 40%, apakah 50%? Jadi bisa kita terapkan konsep misalnya di sini adalah special order. Jadi sepanjang bisa menutupi nanti biaya variabel, maka bisa kita jual. Dan yang lainnya juga bisa diterapkan pada kasus lain. Jadi yang pertama adalah make or buy. Kapan keputusan ini muncul? Keputusan ini muncul biasanya ada supplier luar, ya, yang menawarkan harga lebih murah. Misalkan kita memproduksi harga pokoknya 5.000. Supplier menawarkan harga 4.000. Kita terima atau tidak? Kalau kita tanya kepada banyak orang, pasti dia merekomendasikan sebaiknya diterima. Karena kita akan efisien 1.000. Kita produksi 5.000, harga pokoknya 5.000, kalau beli dari luar hanya 4.000. Tapi apakah memang demikian? Nah, di sini perlu kita analisis, ya. Jadi karena kemungkinan besar itu tidak semua biaya yang akan hilang kalau kita beli dari luar. Jadi ini munculnya demikian, ada tawaran dari supplier luar dengan harga yang lebih murah dari kita memproduksi sendiri. Kemudian apa saja biaya relevan dan biaya tidak relevan, ya, dalam keputusan ini? Biaya relevannya yaitu avoidable cost, yaitu biaya yang hilang, ya, kalau misalnya kita membeli dari luar. Apa saja biaya yang hilang? Yang jelas semua biaya produksi variabel itu akan hilang, karena sesuai dengan konsepnya biaya variabel itu adalah biaya yang muncul atau yang timbul karena adanya aktivitas. Tidak ada aktivitas, tidak ada biaya. Apa contohnya? Misalnya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku tidak langsung, ya, biaya tenaga kerja langsung. Ini akan tidak kita butuhkan lagi pada saat kita membeli dari pihak luar. Dan sebagian juga biaya overhead pabrik, ya, biaya overhead pabrik. Kemudian biaya tetap juga ada yang hilang, yang kita sebut dengan unavoidable, yang kita sebut dengan avoidable fixed cost, biaya tetap yang dapat dihindarkan. Contohnya apa? Misalnya dalam pembuatan suatu komponen, ya, itu ada mandor. Jadi kalau kita beli dari luar, bisa saja kita tidak butuh lagi mandor, sehingga gaji mandor itu akan hilang. Gaji mandor adalah biaya tetap. Tapi karena di sini kalau seandainya tidak memproduksi sendiri ke suatu komponen, kita tidak membutuhkan lagi mandor atau supervisor, ya, maka kita bisa klasifikasikan itu sebagai biaya tetap yang dapat dihindarkan atau avoidable fixed cost. Kemudian yang tidak relevan adalah biaya yang tidak dapat dihindarkan atau unavoidable
fixed cost ya. Jadi biaya tetap yang tidak dapat dihindarkan. Apa contohnya? Jadi kalau kita membuat suatu komponen tadi adalah dengan punya pabrik sendiri, berarti kan ada biaya atau beban penyusutan pabriknya. Jadi kalau kita membeli dari pihak luar, yang pabrik ini tetap kita susutkan, dan juga tetap kita membayar pajak bumi dan bangunan. Jadi beban penyusutan gedung pabrik dan pajak bumi dan bangunan ini unavoidable fixed cost. Jadi kapan keputusan kita membeli dari pihak luar? Kita ambil kalau affordable cost-nya itu lebih tinggi daripada harga beli dari pihak luar. Artinya apa? Biaya yang hilang itu jauh lebih besar ya daripada biaya yang muncul. Misalnya affordable cost-nya 10.000, sementara kalau kita beli dari luar hanya 9.000, maka akan lebih efisien kita membeli dari luar. Tetapi kalau sebaliknya ya, kita beli dari luar 9.000, ternyata ya affordable cost-nya hanya 7.000, sebaiknya kita produksi sendiri. Contoh ya, misalnya kita memproduksi komponen 01 dengan kapasitas 1000 unit ya. Kemudian ini biaya per unitnya ya. Jadi 500 ya. Kemudian karena 1000 kita beli totalnya 500.000, kemudian biaya tenaga kerja per unit 400 karena kita beli 400.000 totalnya, kemudian biaya overhead pabrik variabel per unitnya ada 150, secara total 150.000. Kemudian ini biaya tetap. Biaya tetap itu sebenarnya yang kita ketahui total, bukan per unit ya. Misalnya seperti gaji mandor itu total, beban penyusutan itu total ya. Biaya sewa total, tidak per unit ya. Sehingga untuk mencari per unit ini adalah total ini dibagi dengan 1000 sehingga dapat 450 per unit. Sehingga total harga pokok per unitnya adalah 1.500 ya. Harga pokok per unit secara total 1.500.000 ya. Kemudian dari total BOP yang 450.000 tadi, kita misalkan termasuk pajak bumi dan bangunan 50.000 dan biaya pensusutan gedung pabrik itu 200.000 ya. Jadi supplier luar menawarkan komponen yang sama nih, itu harganya 1.350 per unit. Kita terima atau kita tolak ya. Jadi ini terkait dengan decision ya. Jadi decision itu aktivitas untuk memilih alternatif terbaik. Itu decision ya. Activity making. Jadi activity ya, to choose the best alternative ya. Jadi di sini apakah kita terima atau kita tolak ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini total 450.000 termasuk ya pajak bumi bangunan dan biaya penyusutan gedung pabrik. Berarti pajak bumi dan bangunan dan penyusutan pabrik ini adalah unaffordable fixed cost ya. Berapa affordable fixed cost-nya? Biaya tetap yang bisa dihindarkan ya 450.000 dikurang dengan 250.000, yaitu 200.000. Itu yang affordable, yang hilang kalau kita membeli dari pihak luar ya. Jadi di sini pertanyaannya, apakah tawaran dari supplier tersebut diterima dengan asumsi kapasitas yang biasanya digunakan untuk membuat komponen tersebut dibiarkan menganggur? Atau yang kedua, jika kapasitas yang biasanya digunakan untuk membuat suatu komponen tersebut dapat disewakan sebesar 150.000, bagaimana keputusan kita? Bagaimana rekomendasinya? Kemudian yang terakhir, faktor kualitatif apa yang perlu kita pertimbangkan kalau seandainya kita beli dari pihak luar? Untuk jawabnya adalah ya, jadi di sini tadi total biaya produksinya 1.500.000, kita keluarkan yang unaffordable fixed cost-nya tadi, yaitu biaya penyusutan. Tadi biaya penyusutan 200.000, kemudian yang PBB-nya 50.000 sehingga totalnya adalah 250.000 ya. Jadi kalau kita lihat lagi ya, nah di sini PBB-nya 50.000, biaya pensusutannya 200. Itu yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga 450.000 ya kita keluarkan yang unaffordable tadi. Ini yang menjadi yang affordable 1.250.000. Sementara kalau kita beli dari supplier itu 1.000 unit, karena kebutuhan kita 1.000 unit, harganya 1.350, totalnya 1.350. Artinya apa?
lebih efisien kalau kita memproduksi sendiri, karena biaya yang dapat dihindarkan itu lebih kecil ya dibandingkan kalau kita beli dari supplier. Jadi efisien kalau kita membuat sendiri sebesar 100.000. Jadi kita punya cost saving ya. Jadi penghematan biaya kalau kita membuat 100.000. Jadi keputusannya ya lebih baik kita buat sendiri karena lebih efisien sebesar 100.000. Kemudian kalau kita ingin buktikan ya, jadi kalau kita buat sendiri itu affordable cost-nya 1.250.000. Kalau kita membeli itu 1.350.000, yaitu 1.000 kali 1.350. Sementara di sini ada unaffordable fixed cost. Apapun keputusan yang diambil itu biayanya tetap sama ya. Jadi walaupun kita membeli, PBB tetap kita bayar, gedung tetap kita susutkan. Sehingga total cost kita kalau buat sendiri hanya 1.500.000, sementara kalau kita membeli adalah 1.600.000 ya. Sehingga efisien ya. Tapi kalau ini kan analisisnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan analisis sebelumnya ya. Hasilnya sama ya, yaitu efisien 100.000. Kemudian kalau bisa kita sewakan, jadi kita punya affordable cost 1.250.000, harga beli 1.350.000, biaya pendapatan sewa bisa kita kurangkan dari biaya yang kita keluarkan untuk membeli, sehingga secara net pembelian kita sebenarnya 1.200.000. Sehingga di sini sebenarnya hemat kalau kita membeli, karena kalau membeli biaya yang kita keluarkan 1.200.000, sementara yang di sini hilang 1.250.000. Jadi biaya yang hilang jauh lebih besar daripada biaya yang muncul. Sehingga keputusannya apa? Sebaiknya komponen dibeli dari luar karena kita efisien sebesar 50.000. Atau bisa juga kita dengan analisis yang berbeda. Jadi affordable cost kita 1.250.000. Kemudian yang pendapatan sewa, kalau seandainya kita tidak memproduksi sendiri, fasilitas yang ada ini kita sewakan, maka pendapatan sewa itu adalah bisa kita katakan sebagai opportunity cost. Kenapa opportunity cost? Kalau kita gunakan untuk memproduksi sendiri, hilang pendapatan sewa. Tapi kalau kita tidak memproduksi sendiri, membeli dari pihak luar, kita memiliki pendapatan sewa. Sehingga ini merupakan opportunity cost ya. Sehingga total cost kita berapa? Total cost kita kalau membuat sendiri adalah 1.400.000. Sementara kalau kita beli dari luar 1.350.000. Artinya apa? Affordable cost-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan harga beli atau biaya yang muncul ya. Jadi biaya yang hilang 1.400.000, yang muncul hanya 1.350.000, sehingga efisien sebesar 50.000. Terserah mau pakai analisis yang mana ya. Ini pakai alternatif 1 atau alternatif 2 seperti ini ya. Kemudian faktor kualitatif kalau kita membeli dari pihak luar yang perlu dipertimbangkan apa? Yang pertama sudah jelas kualitas ya. Kualitasnya harus sama dengan kalau kita memproduksi sendiri. Kemudian yang kedua, keandalan supplier. Bisa nggak supplier itu mengirimkan tepat waktu, mengirimkan sebanyak yang kita butuhkan, dan mengirimkan kapan saja. Karena nanti akan berpengaruh kepada kepuasan pelanggan kita ya. Kemudian yang ketiga, kestabilan harga, karena kita beli dari pihak luar, jadi harga tidak bisa kita ngontrol. Kemudian yang keempat adalah hubungan dengan tenaga kerja dan citra perusahaan. Jadi kalau kita memproduksi sendiri, barangkali image-nya akan bagus karena kita bisa merekrut pekerjanya dari masyarakat di sekitar pabrik kita. Kemudian kerahasiaan produk. Jadi kalau produknya ini banyak komponen yang rahasia, sebaiknya tidak kita beli dari pihak luar ya. Karena ini akan menjadi kalau diketahui rahasia produk kita, ini akan berbahaya ya kepada persaingan daripada produk kita ini. Tapi kalau ini terpenuhi, bisa saja kita beli dari pihak luar. Tapi kalau faktor kualitatif ini tidak terpenuhi, maka sebaiknya tidak membeli dari pihak luar. Kemudian inovasi produk juga demikian. Tapi inovasi produk ini sebenarnya sudah kaitannya dengan competitiveness, daya saing products.
Tapi ini juga perlu kita pertimbangkan. Kalau beli dari luar barangkali mereka ahli sehingga inovasinya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah keputusan menutup atau melanjutkan suatu segmen. Keep or drop decision. Apa yang dimaksud dengan segmen? Segmen di sini adalah unit usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi segmen itu bisa divisi, bisa cabang, ya, atau bisa yang lainnya yang merupakan unit usaha perusahaan. Kemudian kapan keputusan ini muncul? Muncul biasanya kalau unit usaha itu sering mengalami kerugian. Kemudian laporan laba rugi dengan menggunakan variable costing ini sangat membantu. Jadi di variable costing kita tahu formatnya adalah penjualan kurang biaya variabel dapat contribution margin, kemudian dikurang biaya tetap, ya, kita dapat laba operasi. Ini sangat membantu dibandingkan kalau formatnya format laporan laba ruginya adalah menggunakan full costing. Kemudian apa saja biaya relevan dan biaya tidak relevan dalam keputusan ini? Biaya relevannya hampir sama dengan make or buy tadi, membuat sendiri atau membeli dari pihak luar, yaitu affordable cost, ya, itu yang relevan, dan yang tidak relevannya adalah unavoidable cost. Hanya saja di sini skopnya adalah unit usaha. Jadi kalau misalnya kita punya restoran, ya, karena restoran ini kita proyeksi tidak menguntungkan, mungkin kita tutup, berarti apa saja affordable cost-nya. Jadi semua biaya yang terkait dengan restoran tadi yang dapat dihindarkan, ya, dapat dihindarkan. Jadi semua biaya untuk membeli bahan makanannya, kemudian juga mungkin karyawannya, ya, bisa kita berhentikan, itu affordable cost. Sementara kalau toko yang sendiri kita sewa juga, maka toko tadi, ya, biaya sewa toko tadi menjadi affordable cost. Jadi kapan keputusan menutup usaha itu diambil? Jika laba segmennya itu adalah rugi, artinya tidak bisa di sini mengcover biaya yang tidak dapat dihindarkan. Jadi pendapatan segmen tersebut dikurang dengan affordable cost-nya. Nah, kalau minus berarti sebaiknya ditutup. Tapi kalau masih ada surplus, ya, masih ada berlaba, seharusnya tidak ditutup, tidak ditutup. Kita bisa ambil contoh, ya. Misalnya PT Coca-Cola menghasilkan 3 jenis produk, ada Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. Proyeksi laba rugi tahun 2020 ini dalam jutaan rupiah adalah sebagai berikut. Jadi contoh ini PT Coca-Cola, ya. Jadi kita bisa lihat laporannya, ya, dengan menggunakan format variable costing. Ya. Kita tahu di sini formatnya ada penjualan dikurang dengan biaya variabel dan biaya tetap. Hanya saja biaya tetap di sini dibagi dua, ada biaya tetap langsung, direct fixed cost, dan common fixed cost atau fixed expenses, ya. Jadi ada direct fixed cost, ya, kemudian indirect atau common fixed expenses, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa Sprite rugi 65 juta, sementara Coca-Cola ini laba 110 juta, Fanta 190 juta, ya. Sebenarnya dengan laba dua ini sudah 300 juta. Karena memikul rugi daripada Sprite, ya, 65 juta, maka laba secara total, ya, secara total ini malah jadi turun, gitu, karena memikul rugi yang ini jadi 235 juta. Sehingga kemungkinan manajemen akan berpikir sebaiknya Sprite ini kita tutup, sehingga kalau kita tutup ini laba perusahaan bisa naik menjadi 300 juta. Apakah demikian, ya? Jadi misalnya gaji yang dibayar untuk supervisor, ini gaji dibayar untuk masing-masing dibayar untuk supervisor ini untuk masing-masing jenis products. Bila Sprite ditutup, maka gaji supervisor dan biaya iklan yang terkait dengan Sprite juga akan hilang. Artinya apa? Ini merupakan biaya affordable. Sedangkan biaya konstan dan biaya tetap bersama ini merupakan akan tetap ada meskipun produk Sprite itu ditutup. Artinya ini adalah unaffordable fixed cost. Karena baik ditutup maupun tidak ditutup, dia tetap ada, Sehingga
kalau kita lihat di atas ini tadi ya, yang unavoidable cost hanya ini ya, untuk Sprite ini 40, kemudian penyusutan ya 30. Sementara iklan itu akan hilang, gaji akan hilang, biaya variabel akan hilang. Sehingga pertanyaan di sini, apakah Anda setuju dengan keputusan manajemen untuk menutup Sprite? Diasumsikan kapasitas yang biasanya untuk memproduksi Sprite itu dibiarkan menganggur. Kemudian yang kedua, apakah rekomendasi Anda jika kapasitas yang biasanya untuk memproduksi Sprite itu bisa digunakan untuk mengembangkan produk Fanta? Bila ini dilakukan, penjualan Fanta akan meningkat 20%. Kemudian, apa rekomendasi Anda jika kapasitas yang biasanya digunakan untuk memproduksi Sprite ini kita sewakan kepada pihak lain sebesar 50 juta? Kemudian faktor kualitatif apa yang dipertimbangkan kalau kita tutup ya unit usaha ini atau segmen ini? Jadi kita bisa jawab, jadi kalau seandainya Sprite-nya kita tutup, kapasitasnya ini menganggur, nggak bisa kita gunakan ya, ini kita berdayakan, maka penjualan 150 juta, affordable cost-nya tadi, biaya variabel, biaya iklan, kemudian biaya gaji, totalnya ada 155 juta, sehingga segmen ini sebenarnya Sprite ini masih berlaba 5 juta. Artinya apa rekomendasinya? Rekomendasinya sebaiknya tidak ditutup ya, karena kalau Sprite ini ditutup, maka laba sebesar 5 juta ini akan hilang. Ini opportunity cost ya, opportunity cost, sehingga total laba nanti akan turun ya, dari 235 juta menjadi 230 juta ya. Karena yang 5 juta ini biasanya bisa digunakan untuk menutupi sebagian kerugian ya, sebagian kerugian. Sekarang kalau ditutup berarti 5 juta ini hilang ya. Maka sebaiknya tidak ditutup. Kemudian kalau kita lihat pembuktiannya ya, jadi kalau sebelum ditutup ya, kalau sebelum ditutup kita laba kita 235 juta, kalau ditutup berarti penjualan nggak ada lagi, penjualan Sprite, biaya variabel hilang, iklan hilang, gaji hilang, sehingga yang hilang di sini itu ada yang biaya tetapnya ada 25. Ini laba kontribusinya 30 kurang 25 5. Ini akan hilang. Sementara biaya penyusutan ini akan tetap sama, biaya tetap bersama, ini common fixed cost-nya juga sama, sehingga ini akan hilang. Total laba 235 ini hilang 5, maka secara total laba akan turun menjadi 230 juta ya, 230 juta. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Sprite kita tutup, kemudian kapasitas yang digunakan untuk pengembangan Fanta sehingga penjualan Fanta naik 20%, maka 20% dari penjualan sekarang 800 juta itu 160 juta. Kemudian biaya variabelnya itu akan meningkat proporsional ya, akan meningkat proporsional ya, dengan peningkatan penjualan ya. Makanya juga dikali 20%, 96 juta, sehingga ada peningkatan CM 64 juta ya. Sementara laba Sprite yang hilang hanya 5 juta. Sehingga kalau kita gunakan, kita tutup Sprite dan kita gunakan untuk memperluas Fanta, usaha Fanta, maka laba akan meningkat sebesar 59 juta. Sehingga apa rekomendasi kita? Rekomendasinya sebaiknya Sprite ditutup dan kapasitasnya kita manfaatkan untuk pengembangan Fanta, karena laba akan meningkat itu sebesar 59 juta atau menjadi 294 juta ya, 294 juta. Kemudian kalau kapasitas yang ada tadi untuk usaha Sprite tadi kita sewakan sebesar 50 juta, maka ini pendapatan sewa 50 juta, sementara opportunity cost kita atau laba yang hilang itu hanya 50 juta. Sehingga ada tambahan laba sebesar 45 juta karena pendapatannya lebih besar daripada opportunity cost kita. Dengan demikian, keputusannya apa? Sebaiknya Sprite ini ditutup dan kapasitas itu disewakan kepada pihak lain, karena laba nanti akan meningkat menjadi 280 juta dari 235 juta, yaitu ditambah dengan 45 juta ya, 235 tambah 45 juta. Kalau di antara tiga alternatif tadi, mana yang paling direkomendasikan? Sudah jelas yang memberikan laba paling tinggi. Yang memberikan laba paling tinggi adalah alternatif kedua ya, yaitu 294 juta.
yaitu Sprite kita tutup dan kapasitasnya kita gunakan untuk mengembangkan Fanta. Nah, Fanta. Ini kalau dari 3 alternatif tadi, ya. Jadi yang kita pilih sudah jelas yang memberikan laba tertinggi. Nah, kemudian apa faktor kualitatif yang dipertimbangkan? Ya, nasib pekerja Sprite, ya, ini perlu kita pertimbangkan. Kalau outsourcing misalnya mungkin tidak terlalu sulit ya untuk memberhentikan pekerjanya, tinggal mengembalikan kepada perusahaan yang ahli daya. Kemudian kemungkinan desain ulang Sprite sehingga menjadi lebih menarik dan diminati oleh pelanggan, oleh konsumen. Kemudian kemungkinan masuknya pesaing baru ya yang menggantikan produk Sprite ini, atau juga yang perlu kita pertimbangkan ketergantungan produk yang kita tutup ya. Artinya apa? Kalau Sprite kita tutup, bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan Fanta dan Coca-Cola? Kalau memiliki pengaruh, ya sebaiknya tidak ditutup, gitu, tidak ditutup. Sama dengan misalnya ini restoran sama tos serba ya, supermarket misalnya, orang sudah makan di restoran, kemudian iseng-iseng dia ke supermarket. Jadi tidak ada niat beli, tapi karena lihat-lihat ada yang tertarik akhirnya membeli. Kalau seandainya restoran ditutup, maka ada ketergantungan juga nanti ke supermarketnya. Jadi penjualan supermarket bisa saja juga turun ya, karena biasanya ada pelanggan yang dari restoran tadi. Gitu. Ini yang perlu kita juga pertimbangkan.